Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya. Untuk tanaman kali ini itu adalah jeringau atau dringo, atau ini nama latinnya Acorus calamus. Nah, ini tanaman yang sangat populer di antara para dukun di Indonesia, terutama dukun anak ya, gitu, dukun bayi ya. Nah, untuk pemanfaatannya secara umum ini saya tunjukkan. Silahkan bisa di screenshot ya. Untuk pemanfaatannya nih, tanaman ilmiah ya. Nama ilmiahnya adalah Acorus calamus. Nah, untuk keterangannya kembali lagi secara umum ada dibagi 3 kategori. Yang pertama adalah F, ya, diberi label F, yaitu folklorik, dia berdasarkan kepercayaan masyarakat, diambilkan dari situ. Terus yang kedua adalah +1, yang artinya adalah ini teruji pada hewan coba, gitu, diambilnya ya. Terus yang ketiga adalah +2, teruji pada manusia. Nah, untuk aktivitas tanamannya ini, nah ini macam-macam ya dringo ya, ada analgesik, antihelmintik, antibakterial, sampai yang terakhir adalah tranquilizer. Nah, ini saya kembali lagi ya, saya rangkum dalam ini berupa bahasa Inggrisnya gitu dari sumbernya. Kenapa demikian? Nanti kalau teman-teman saya menguraikannya, menerjemahkannya salah kayak gitu, nanti teman-teman bisa kembali lagi untuk melihat bagaimana sih gitu, atau kurang jelas nanti bisa dilihat lagi ya gitu, kembali lagi ke bahasa Inggrisnya dan bisa cari teman-teman di mesin pencarian gitu ya. Nah itu. Nah, seperti biasa, yang pertama kan tadi ada penurun panas, mengurangi kecemasan dan stres, terus penolak serangga, meredakan perut kembung, dan menangani insomnia. Nah, asal teman-teman ketahui ya sedikit tentang tanaman jeringau ini ya, kayak gitu. Ini adalah tanaman yang punya efek unik gitu. Uniknya apa? Dia punya efek yang kuat pada saraf ya gitu. Dan ya terutama juga mempengaruhi mood psikologis ya kayak gitu. Bahkan termasuk pada hewan. Contohnya salah satu pemanfaatannya ya, beberapa, yang pertama adalah biasanya digunakan untuk berburu kayak gitu. Jadi ketika tanaman ini rimpangnya gitu kan dikasihkan ke hewan semisal anjing, nah itu anjingnya itu akan jadi galak kayak gitu. Atau teman-teman kasih ke soang gitu, angsa ya gitu, banyak gitu. Nah, dia akan jadi galak kayak gitu. Tanaman ini ya gitu. Nah, selanjutnya ini adalah, nah ini ya, kita mulai satu persatu. Yang pertama adalah dia analgesik, memiliki efek pereda nyeri. Gitu. Yang kedua, dia ada antipiretik ya. Ini saya labeli kasih coklat-coklat ya, fokusnya di situ. Dia memiliki efek penurun panas. Ya, seperti misal teman-teman kayak ketahui kayak penurun panas itu kan ada paracetamol kayak gitu, yang obat ya. Tapi dia kan sudah dimurnikan jadi kuat. Nah, tanaman ini juga memiliki sifat antipiretik, ya, penurun panas ya. Terus juga ada CNS sedatif. Jadi CNS itu adalah sistem saraf pusat, kayak gitu. Ya, pusat yang mengatur seluruh saraf tubuh ya gitu. Dia pusatnya di situ. Nah, dia sifatnya adalah menenangkan. Dari sedatif itu menenangkan, gitu. Nah, ini memperlambat aktivitas saraf pusat, gitu. Terus juga ada yang bawahnya itu adalah ansiolitik, menangani gangguan kecemasan. Gitu. Nah, ini juga bisa dipakai biasanya kalau di perjalanan gitu, perjalanan jauh. Nah, ini ketika rimpangnya kita kunyah gitu, kita ambil, kita kunyah. Nah, itu akan membuat kita terjaga gitu. Ya seperti mungkin teman-teman ketika minum kopi ya kayak gitu. Gitu. Tapi ini efeknya lebih dari kopi seperti itu. Terus juga dia bersifat halusinogen kayak gitu. Nah, kalau halusinogen ini dia menyebabkan halusinasi ya. Tapi hanya saja dia untuk membuat halusinasi itu butuh dosis yang sangat tinggi. Mungkin bisa teman-teman harus mengkonsumsi beberapa kilo ya kayak gitu. Terus juga ada neurotonik, penguat saraf, ada sedatif, dia menenangkan, memperlambat aktivitas otak, dan ya obat penenang lah seperti itu ya. Kayak gitu. Terus juga ada tranquilizer. Nah, obat penenang digunakan untuk mengurangi stres dan ketegangan, serta mengobati kecemasan, dan ini bisa digunakan untuk menangani insomnia ya, kayak gitu. Gitu. Jadi tanaman-tanaman yang punya efek seperti ini ya, mempengaruhi saraf, itu biasanya dia itu antara dosisnya itu memiliki efek yang berbeda. Semisal ketika dia dosis kecil
gitu. Itu akan membuat terjaga, terus dosisnya ketika dinaikkan sedikit itu bisa jadi dia punya efek yang menenangkan atau bahkan membuat ngantuk. Dan ketika dosisnya dinaikkan lagi itu bisa jadi untuk membuat halusinasi. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah dianggap sebagai neurotonik, menguatkan sistem saraf, sudah tadi ya di atas ya. Itu juga ada stimulan ya, meningkatkan kewaspadaan, kondisi terjaga. Nah, ini biasanya dimanfaatkan untuk perjalanan jauh kayak gitu. Ada yang memanfaatkannya seperti itu. Jadi diambil rimpangnya terus dikunyah ya kayak gitu. Itu memiliki efek kondisi terjaga kayak gitu. Nah, ini pada dosis yang relatif kecil kayak gitu. Tapi ketika teman-teman menaikkan dosisnya gitu, itu akan memiliki efek sedatif ya, menenangkan, bahkan bisa membuat kantuk. Gitu. Dan lebih tinggi lagi dia akan menimbulkan ya tadi ya halusinasi ya, kayak gitu. Nah, ada yang mengira tanaman ini juga bersifat afrodisiak, meningkatkan gairah seksual. Gitu. Ya, karena mungkin efek dari stimulannya itu ya, gitu. Jadi merasa terjaga, merasa semangat gitu kan. Nah, hanya saja tanaman ini itu bersifat mutagenik dan karsinogenik gitu. Dalam kondisi tertentu tanaman ini itu ada yang namanya itu gennya itu ada yang diploid gitu. Terus tetraploid dan triploid gitu. Jadi gennya itu berlipat-lipat gitu. Gitu. Misal ketika kita kan mewarisi gen itu dari ayah dan ibu, masing-masing sepasang. Nah, kondisi triploid itu pasangannya itu makin banyak kayak gitu. Gitu. Misal kalau dua ayah dan ibu gitu. Nah, ini punya tiga lagi gitu. Nah, itu triploid. Ada juga empat lagi. Nah, ini dicirikan tanamannya itu ukurannya besar. Nah, tanaman itu yang dia triploid dan tetraploid gitu, yang gennya itu banyak gitu kan, kromosomnya banyak gitu. Nah, itu dia bersifat mutagenik. Dia akan bisa memiliki mengubah gen ya gitu. Gitu, mengubah materi genetik DNA itu secara permanen. Gitu. Itu efeknya itu, dan itu terdapat pada minyaknya. Nah, nanti ada penjelasannya di bawah ya. Gitu. Terus juga dia bersifat karsinogenik, menyebabkan kanker. Nah, ini pada minyaknya ya, diketahui disebabkan dari senyawa asaronnya. Tapi tanaman ini juga terkenal digunakan untuk operasi ya, kayak gitu. Ketika perang, kalau tidak salah perang dunia kedua atau pertama saya lupa gitu. Nah, tanaman ini juga digunakan untuk proses operasi, kayak gitu, untuk mengurangi stres ya kan, gitu. Nah, selanjutnya ada nih macam-macam ya. Terus emetik, memicu muntah dosis tinggi, ini pada dosis tinggi ya. Tapi kalau dosis yang rendah dia tidak mengakibatkan emetik ya, gitu, memicu muntah. Terus juga dianggap juga laksatif, mencuci perut. Gitu. Nah, ada yang lagi nih anti helmintik, anti cacing gitu. Helminths itu dari cacing ya, kata nama ilmiah ya, nama Latin. Terus antibakterial, dia punya sifat antibakteri. Terus juga insektisida, membunuh serangga, insektifug, mengusir serangga. Terus larvasida, antiseptik, mencegah infeksi. Terus juga ada ovisida, mampu membunuh telur ya kan, terutama hama. Jadi fase hama itu kan, ketika kita gunakan ini dia akan mampu membunuh telur hama itu. Terus juga anti gonadotropik gitu. Gonadotropik ya. Mengendalikan kesuburan wanita dan pria. Terus juga ada antispasmodik, meredakan perut tidak nyaman karena kejang, kontraksi, menekan kejang otot polos. Nah, jadi dia menenangkan perut yang kram kayak gitu ya. Nah, ini sering dimanfaatkan seolah-olah oh ya, ada lagi bawahnya ini ya. Ada yang namanya karminatif, meredakan kolik, mengeluarkan gas dari saluran pencernaan. Nah, jadi dia ini biasanya kalau kita perutnya kembung, ada gasnya, terus kram. Nah, ini cocok untuk penggunaannya itu. Nah, dari efeknya ini itu biasanya dimanfaatkan dukun. Jadi kalau ada anak rewel kayak gitu, nah itu biasanya dimanfaatkan untuk itu. Disuruh mencari tanaman deringo ya kayak gitu. Sebenarnya tanaman ini efeknya itu dari yang tadi atas ya gitu. Dari untuk pengaruh-pengaruh sarafnya ya gitu. Mulai dari penenang ya kan. Gitu. Dan macam-macamnya seperti itu ya. Nah, ada respiradepresan gitu, membuat depresi pernafasan, napas melambat dan dangkal. Itu
untuk dosis yang cukup tinggi ya kayak gitu. Gitu. Terus juga memicu pengeluaran keringat, tapi ini efek ini sebenarnya lebih kepada karena punya efek stimulannya ya, dianggap stimulan gitu. Kondisi terjaga gitu dalam dosis kecil. Nah, itu jadi kita semangat. Terus dianggap wah, jadi berkeringat nih kayak gitu. Nah, sebenarnya itu efek dari stimulannya tadi. Terus juga tranquilizer tadi sudah ya, sudah di atas. Ternyata ada nongol lagi di bawah. Nah, selanjutnya untuk indikasinya ini berbagai keluhan yang biasa uh, di bisa ditangani ya gitu. Gitu dengan tanaman ini untuk pemanfaatannya ini cancer ya, kanker ya, kayak gitu. Ini hilang cannya ya. Kayak gitu. Nah, ini macam-macam nanti saya perbaiki dokumennya. Untuk dokumennya bisa teman-teman download di bawah ya, kayak gitu. Nah, ini berbagai pemanfaatannya. Ada anxiety, gangguan kecemasan, kayak gitu. Terus juga bisa nganu bakteri juga, kram otot. Tadi sudah di atas ya, sudah disebutkan bahwa dia bisa menenangkan otot polos ya, kayak gitu. Nah, ini juga bisa untuk menangani kram. Terus juga dispepsia, gangguan pencernaan atau sakit perut. Nah, ya bagian atas ya, sama juga ini juga kram juga sebenarnya ya. Kayak gitu. Terus menangani demam, sudah tahu tadi di atas juga ada antipiretik, terus fungus jamur, gas, gas juga dari sifat karminatifnya tadi ya. Terus nervous, kondisi gugup, mungkin bisa dimanfaatkan teman-teman yang mungkin mau maju, pidato pilkada mungkin ya, kayak gitu. Nah, itu bisa memanfaatkan ini biar nggak gugup gitu kan, dilihat banyak orang, dilihat calon pemilihnya. Nah, terus juga ada ini macam-macam ya, ada nyeri, tekanan darah tinggi, asma, gitu. Dan nah ini ya, ada titik ya, kondisi bayi rewel saat tumbuh gigi. Makanya, tapi ini adalah folklorik, timbul dari yaitu ya banyak dukun itu menggunakan tanaman ini ya untuk itu ya. Ketika bayi rewel, maka dukun itu akan sering menyarankan orang tuanya untuk ngambil tanaman ini, kayak gitu. Nah, seolah-olah dia akan muncul nih ya, gitu. Kondisi bayi rewel saat tumbuh gigi, gitu. Itu ampuh kayak gitu. Padahal sebenarnya dia muncul dari efeknya itu ya tadi mempengaruhi berbagai ada sedatif ya kan, penenang kayak gitu. Terus tranquilizer kayak gitu. Gitu. Ya menangani insomnia, membuat ngantuk kayak gitu. Itu dari itu tadi. Terus juga dikira tanaman ini bisa sebagai untuk menangani katarak, tapi lebih sebenarnya mungkin dari stimulan atau berbagai macam lainnya ya. Tapi ini penyakit radang selaput lendir hidung gitu kan. Terjadi penemukan lendir di hidung dan sinus serta dahak di tenggorokan. Nah, itu ya dianggap itu F ya statusnya ya. Terus ada juga kolik. Sebenarnya kolik ini bisa ada juga yang plus ya gitu. Positif menunjukkan gitu. Kondisi bayi menangis tanpa henti selama berjam-jam diakibatkan karena gas dalam perut. Tapi disarankan tanaman ini tidak digunakan untuk anak-anak. Kayak gitu. Nah, ada juga yang ini ya, keracunan nikotin karena konsumsi tembakau berlebihan. Gitu. Tapi sebenarnya tanaman ini lebih kepada tadi ya, efeknya itu lebih kuat kayak gitu, stimulannya gitu. Terus seolah-olah memiliki efek yang bisa numpuk gitu, bisa mengatasi orang yang keracunan nikotin. Kayak gitu. Nah, untuk dosisnya ini ya, jeringau ini 2 sampai 7 gram tepung akarnya kayak gitu. Itu pemanfaatannya segitu, 2 sampai 7 gram. Ketika naik 10 sampai 15 gram dia akan memicu muntah. Tapi yang saya ketahui itu dia itu biasa rimpangnya diambil itu terus ketika dikunyah gitu, disesap gitu kan. Itu bisa untuk kondisi terjaga. Gitu atau dikasih ke hewan, misal ke anjing gitu kan atau ke sewang atau binatang-binatang untuk binatang menjaga gitu kan. Itu dia akan menjadi gualak gitu. Tapi ini jangan dicoba ya gitu. Ketika teman-teman mungkin ada tetangganya punya anjing gitu kan, gitu. Nah itu terus dikasih makanannya dicampur ini, nah itu akan menjadi guelak tadi ya kan. Gitu. Nah, untuk kontraindikasi, interaksi dan efek samping nih ya, tanaman diploid aman digunakan dengan dosis yang tepat. Terus tanaman triploid dan tetraploid nanti bisa teman-teman cari seperti apa itu tanaman tetraploid dan triploid. Nah, tidak boleh digunakan untuk wanita hamil karena mengandung asaron.
dalam minyaknya yang bersifat karsinogenik, memicu kanker, memicu kerusakan ginjal, bisa mengakibatkan tawa terbahak-bahak ya, kayak gitu, dan tremor, gemetar. Gitu. Tapi tanaman triploid dan tetraploid ini jarang sekali ditemukan ya. Dia ukurannya relatif lebih besar dari yang diploid. Oh, gitu. Kondisi normalnya itu adalah diploid. Gitu. Nah, untuk sumbernya seperti biasa ya, gitu. Tidak jauh-jauh beda dari yang lain. Gitu. Oke, jadi demikian untuk tanaman Acorus calamus ini, Dringo. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.